dikatakan di sini at-tahawun fis shalah. Pertama, orang tersebut mengentengkan atau melalaikan terhadap sholat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Empat perkara orang ini bisa su'ul khotimah. Yang pertama apa? Dikatakan di sini at-tahawun fis shalah. Pertama, orang tersebut mengentengkan atau melalaikan terhadap sholat. Jadi orang yang mengentengkan atau yang melalaikan terhadap sholat ini bisa su'ul khotimah. Bisa su'ul khotimah. Allahumma sholli ala Muhammad. At-tahawun fis shalah. Kalau sholat, kalau orang yang tidak sholat jangan dibahas dulu. Tadi udah dibahas. Orang yang tidak sholat tindakannya neraka sakot. Sekarang orang yang melalaikan sholat, yang mengintengkan sholat, ini bisa su'ul khotimah. Matinya bisa su'ul khotimah. 4 perkara ini. Yang pertama at-tahawun fis shalah. Orang yang mengintengkan sholat, enggan, sulit, lalai untuk melakukan sholat. Ini orang yang mengintengkan orang yang lalai melakukan sholat. Ini juga disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Si Faisal kalau duhur sudah masuk waktunya duhur, adzan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faisal berbicara, tunggu masih adzan, masih panjang waktu duhur, kurang 2 jam lagi, kata Faisal. Akhirnya jam 1 lagi, tengok jam masih jam 1, kurang 1 jam lagi. Tunggu dulu, saya mau tiduran, saya mau nonton TV. Tengok jam lagi, jam 1:30, setengah jam lagi. Akhirnya si Faisal tidak sholat. Kenapa kok tidak sholat? Ketiduran. Nah, kata ulama fikih, kalau sholat, kalau sambian tidur, waktunya masuk sholat, apalagi tadi sampai mengentengkan kepada sholat, kata ulama fikih, ini disengaja, namanya disengaja. Kalau tidak sengaja, sebelum masuk waktunya sholat tidur. Kalau masalah seperti ini, sampean tidurnya sudah waktu masuknya sholat, ini dinamakan disengaja. Artinya seseorang tersebut melakukan sholatnya, tidurnya dengan disengaja. Artinya sholatnya tersebut tadi ditinggalkan dengan sengaja. Ini kata ulama fikih. Dan juga tadi yang menginteng-intengkan sholat, masih awal, masih jam 1, masih adzan, di situ dinamakan at-tahawun fis shalah, mengintengkan sholat. Ini termasuk orang-orang nanti bisa su'ul khotimah. Bahkan nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dia disiksa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fawailul lil musallin. Bagi siapa neraka awil itu? Bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholat, dia sholat tapi mengentengkan terhadap sholatnya. Masih awal. Asar, tunggu masih awal, masih adzan, masih nunggu ini, itu, bla bla, semuanya. Maka dia nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina hum an sholatihim sahun. Orang, dia itu mendapatkan neraka awil. Celaka.
celaka dia. Ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia bisa su'ul khotimah nanti. Jangan entengkan sholat. Jangan entengkan sholat. Karena sholat ini sangat penting bagi seseorang, bagi manusia. Semua pekerjaannya tergantung dari sholat. Baik dan buruknya manusia ini tergantung dari sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim yang mendapatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainal kuffar tarkus shalah. Di antara seorang laki-laki dan di antara seorang kafir ini yaitu meninggalkan salat. Artinya bagaimana? Artinya orang yang meninggalkan salat di sini sama halnya dengan orang kafir. Bagaimana orang kafir? Orang kafir di situ tidak sholat, tidak mengerjakan sholat sama sekali. Seperti itu. Juga orang Islam kalau tidak melakukan sholat sama halnya dengan orang kafir. Itu orang yang tidak sholat. Termasuk juga orang yang apa? Orang yang mengintengkan sholat, orang yang menunaikan sholat. Dalam sholatnya ini bergurau. Sholat kalau sholatnya, tapi dia gurau dalam sholat. Allahu Akbar. Sholat kalau sholatnya. Berbicara dalam sholat. Ini termasuk dari orang yang menginginkan sholat. Orang seperti ini nanti masuk neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita tidak menginginkan sholat dan juga tidak melakukan atau tidak meninggalkan sholat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang terpenting kita ini ya sholat. Mana sholat kemarin sudah dijelaskan, sholatnya rukunnya itu harus tepat. Yang nomor 2 yang bisa su'ul khotimah bagi manusia ini apa? Idaul muslimin. Idaul muslimin. Menyakiti orang Islam. Menyakiti dalam segi apapun, baik itu menyakiti dalam badannya sendiri, menyakiti hartanya, menyakiti keluarganya. Itu juga bisa su'ul khotimah. Orang Islam ini sesama Islamnya harus saling menyayangi. Selalu menyayangi. Antara sama Islam ini selalu menyayangi. Ketika sudah saling menyayangi, insya Allah tidak ada idaul. Tidak ada saling menyakiti. Yang nomor 3 apa? Yang nomor 3 syaribul khamri. Orang yang meminum ini bisa su'ul khotimah. Orang yang meminum khamar ini bisa su'ul khotimah. Kita doakan orang yang selalu bermaksiat meminum khamar di luar sana, mudah-mudahan ya taubat. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang nomor 4 hukukul walidain. Hukukul walidain menyakiti kedua orang tua. Kita ini sebagai anaknya oleh orang tua dididik dari kecil. Ibu hamil mengandung 9 bulan. Hingga 9 bulan lahir, bagaimana lahirnya, bagaimana sulitnya lahirnya tersebut. Oleh kita ketika besar kita menyakiti terhadap orang tua. Nah, ini bisa su'ul khotimah kita. Dihindari supaya kita ini tidak terjadi dalam matinya su'ul khotimah jeleknya nanti ketika
sakaratul maut. Beri orang tua kesenangan, beri orang tua hadiah, beri orang tua sedekah supaya beliau tersebut menjadi senang, menjadi bangga melihat kita. Paham? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu a'lam bishawab wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ulama-ulama salaf yang diturunkan oleh para ulama-ulama terdahulu bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bijahi Syekhina Abdul Barim. Al-Fatihah.